Dalam katekese tadi kita diajak untuk mendalami satu orang yang unggul. Satu orang yang unggul itu adalah Bunda Maria. Sambil menyebutkan dua tokoh yang lain, yaitu Paus Pius VII dan Paus Pius IX. Mereka menjadikan Maria benar-benar sebagai idola. Nah, orang punya idola. Ini anak-anak ini pasti idolanya bintang film Korea. Drakor. Kalau orang tua macam-macam. Kita punya banyak idola. Dan bulan Mei ini adalah bulan Maria, mengingatkan kita akan satu idola kita, bukan hanya di dalam hidup pada umumnya, tapi lebih khusus lagi idola di dalam iman. Artinya idola di dalam kehidupan beriman kita. Itulah Bunda Maria. Maka kita punya pertanyaan malam ini untuk menjadi pendalaman kita, yaitu apa yang membuat Maria menjadi idola. Dia menjadi unggul dan karena itu diidolakan. Khususnya tentu dalam praktek devosi doa rosario, doa siara, dan kegiatan doa devosi pada Maria lainnya, kita benar-benar menjadikan dia sebagai yang unggul dan kita idolakan. Ada dua hal yang bagus untuk kita angkat pada waktu kita mengidolakan Maria. Sambil kita hadir dengan penuh hormat dan bakti kepadanya dalam kegiatan doa, seperti yang kita buat pada malam hari ini. Yang membuat Maria unggul, pertama adalah dia begitu sederhana. Dia unggul, tapi dengan cara yang sangat sederhana. Itu keunggulannya. Dan apa yang menjadi keunggulan Maria dengan cara sederhana? Orang lanjutkan itu. Low battery, please charge. Boleh di dalam Ada peringatan. Nah, begitulah diwariskan di dalam tradisi kekatolikan kita. Itulah doa rosario. Sambil kita berkumpul di dalam doa rosario, kita juga menampilkan keunggulan kita. Dari 82 jiwa di wilayah rohani ini, partisipan di dalam doa rosario malam ini 19 orang. Mungkin kalau ibadah Sabtu lebih sedikit kan? Dari 19 jadi berapa ya? Nggak jadi 12 terasul. Ada saya yang mengkhianat. Nah, apa yang membuat doa rosario unggul di hadapan doa-doa yang lain? Sehingga lain kali toh sementara misa pun orang masih menyaksikan sesama umat yang masih suka tetap dengan doa rosario. Ada itu? Ada. Padahal dikatakan di dalam tradisi gereja Katolik, Ekaristi, pusat dan puncak. Tapi sementara Ekaristi pun ini orang masih suka pegang-pegang rosario, bukan cuma pegang tetapi juga sembahyang. Itu tetap unggul. Ya. Nah, apa yang membuat dia unggul? Yang membuat dia unggul adalah juga karena kesederhanaan doa itu. Ya, anak-anak ini umur berapa tadi? Yang paling muda ini, paling kecil ini? Umur berapa? 7 tahun. Dia yang paling kecil kan? Nah, anak sekecil ini boleh terlibat di dalam doa. Luar biasa. Anak sekecil ini tentu guru bisa menjadi
kontributor pada waktu ibadah sabda. Coba aja seluruh orang doa spontan, doa pembuka, doa persembahan, doa penutup, doa umat. Kira-kira sebanyak ini boleh? Semua langsung lari kan? Doa makan lari. Doa makan lari, makan dan lari kan? Nah, itu keunggulan dari yang sederhana ini. Doa rosario sangat sederhana, mengulang-ulangi dalam 5 misteri 50 kali Salve Maria terus. Yang sederhana diulang-ulangi tanpa banyak kesulitan, dan karena itu menjadi unggul. Semua orang yang hadir, kecuali yang memang belum bisa bicara, itu melibatkan diri di dalam doa. Coba kalau ibadah sabda kong bilang doa spontan, dari nenek-nenek sampai anak-anak mau tunggu setengah mati mau bunyi kan. Tapi kalau rosario nggak usah tunggu lama. Nah, ini keunggulan dari doa rosario. Dia unggul karena dia begitu sederhana. Dan yang kedua, Maria unggul di dalam satu hal yang luar biasa di dalam tugas kita sebagai warga gereja, yaitu apa? Mendidik, membina anaknya Yesus. Sambil apa? Sambil mewariskan kepada Yesus nilai-nilai hidup, dan mewariskan kepada Yesus nilai-nilai iman, dan mewariskan kepada Yesus tradisi atau kebiasaan keagamaan. Hal yang sangat menonjol adalah kita ingat pada waktu Yosef dan Maria bersiar ke Yerusalem. Apa mereka buat? Bawa Yesus ke Yerusalem. Umur berapa ya waktu itu? 12 tahun ya. Bawa Yesus ke Yerusalem. Ini adalah kegiatan iman. Ini adalah praktek keagamaan yang mau diwariskan oleh Maria dan Yosef kepada anaknya, supaya anak ini juga memang bertumbuh di dalam iman dan membiasakan diri dengan praktek keagamaan yang memang menjadi praktek orang beriman pada waktu itu. Keunggulan di dalam doa rosario ini, bapak bawa ini anak, ya, ini mama bawa ini anak, ada omak bawa dia cucu. Omanya bawa cucu. Oh, enggak bawa kan? Cucu di paniki. Oh, jauh-jauh. Nah, jadi itu apa yang terjadi? Mewariskan ajaran iman kepada anak-anak, mewariskan praktek-praktek agama kepada anak-anak, supaya pada waktu orang jadi besar, orang punya tugas yang sama, mewariskan lagi ajaran iman itu kepada anak, cucu, dan seterusnya. Maria menjadi unggul karena mewariskan nilai-nilai hidup dan nilai-nilai agama kepada Yesus. Sehingga apa yang terjadi di dalam bait Allah itu pada waktu mereka bersiarah, sesudah Yesus dinyatakan hilang, tidak pulang bersama dengan Yosef dan Maria, dan akhirnya mereka datang mencari Yesus, yang ditemukan apa? Yesus ada di dalam bait Allah. Dan apa yang terjadi? Dia membuat ahli-ahli kitab, guru-guru agama waktu itu, pengkhotbah unggul waktu itu, pengajar-pengajar besar waktu itu, semuanya kagum, heran, dan tidak bisa menjawab pertanyaan anak kecil ini, 12 tahun. Artinya apa? Anak kecil ini sudah bertumbuh menjadi brilian, menjadi hebat, menjadi unggul. Karena apa? Karena dia dididik, dibina, didampingi oleh Maria dan Yosef. Maria unggul, bukan cuma untuk dia, tapi dia juga mendampingi Yesus untuk menjadi unggul sesuai dengan rencana tentu dari Allah Bapa di surga, yaitu meminta Maria untuk ambil bagian di dalam karya ini.
Dan itulah juga yang orang buat di dalam doa ini. Begitu banyak kali orang buat persekutuan. Persekutuan yang kita buat pada waktu lomba kor. Lain kali sedang main Tuhan tak bawa, sedang pai Tuhan tak bawa, dan anak-anak tak bawa. Karena apa? Bukan sudah sayang, salah-salah. Jadi suara tak pakai di kor. Gitu kan? Bukan karena tidak sayang lagi, tapi memang tidak pakai. Karena apa? Di lomba kor itu adalah yang dipanggil adalah orang-orang jago. Yang nyandak kasihan ya sorry deh. Ini bapak katangan Joseph Bandar. Begitu juga lomba olahraga. Yang ditampilkan orang-orang jago. Yang nyandak jago sorry deh. Ini pakai tangan Joseph Bandar. Tapi untuk persekutuan doa, khususnya yang orang buat pada hari ini, pada bulan Maria dan doa-doa yang lain, orang yang tidak cari orang jago. Orang jago mau pimpin, tidak perlu cari. Ya, bergilir saja sejadi. Mau Rosario, tidak perlu cari orang jago, bergilir saja langsung jadi. Karena apa? Ini kesederhanaan. Nah, mari sambil kita ambil bagian di dalam kegiatan seperti ini, kita juga tentu mau jadi sama dengan Maria, unggul. Mau suka jadi sama dengan Yesus, unggul. Tapi mau mencapai semuanya itu dengan cara-cara yang sederhana, ya, dengan kerendahan hati, sama dengan diakui tadi oleh Ibu Vivi tadi, ya, 4 bulan, ya, sama dengan tempe tahu, ya, masih akan berjalan terus, ya. Nah, dengan kerendahan hati, dengan kesederhanaan kita memberi diri untuk kemudian boleh merangkul sebanyak mungkin orang di dalam persekutuan. Itulah kita punya tugas semua sebagai warga gereja, tugas sebagai warga paroki, tugas sebagai warga wilayah rohani, dengan segala kesederhanaan, kerendahan hati, orang rangkul siapapun juga untuk bergabung di dalam persekutuan ini. Itu beberapa hal saya mau sampaikan pada malam hari ini. Semoga berkenan. Terima kasih.